Squidward. Yellow sand look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop. Bitch, Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Leaving like Oke guys, pada suatu pagi yang memperlihatkan Bubblebest bersama dengan sang ibu ke restoran Tuan Crab untuk sarapan. Squidward dan SpongeBob sudah mengetahui jika Bubblebest sejam yang lalu sudah makan di tempat ini. Namun dia datang lagi untuk makan bersama dengan sang ibu. Tentunya alasan Bubblebest mengajak sang ibu makan di restoran supaya sang ibu yang membayar pesanan ini. Lalu Bubblebest mendorong ibunya untuk menunggu di meja, kemudian Bubblebest langsung mengeluarkan catatan pesanannya dari dalam lidah. Seperti biasanya, Bubblebest orangnya sangat rewel ketika sedang memesan makanan, sehingga hal itulah penyebab Squidward tidak suka kepada Bubblebest, karena menyulitkannya saat bekerja. One chocolate, Dr. Coke. 10 heaping helpings of the hot chili. Setelah semua requestan pesanan itu sudah ditangani, Bubblebest langsung menyuruh sang ibu agar membayar semua pesanannya. Bubblebest sendiri pergi menunggu di meja milik orang lain yang baru saja diusir olehnya. Tak lama dari itu, sang ibu telah membawa semua pesanan makanan tersebut. Bubblebest membuat hadiah itu karena sebelumnya sudah memilikinya. Ia pun menyuruh sang ibu untuk membelikannya lagi. Disinilah karena mendengar ucapan Bubblebest yang gak sopan terhadapnya, akhirnya ia pun mencabut lidahnya. Karena sudah tak tahan lagi dengan sikap Bubblebest yang sangat nakal, ibunya kemudian menyuruh Bubblebest untuk bekerja dan mencari uang supaya dia bisa membeli makanannya sendiri dengan hasil uang kerjanya, karena sekarang sang ibu tidak akan lagi membelikan makanan untuknya guys. Bubblebest yang mendengar ucapan yang ibu dibuat panik, namun Bubblebest setuju jika bekerja di tempat ini, sehingga Tuan Crab yang mendengar ucapan itu langsung segera pergi ke dalam ruangan kantor dan menuliskan kalimat kata tak butuh bantuan di belakang pintu. Namun sang ibu menolak karena di tempat ini para pekerjanya orang baik semua. Jadi Bubblebest tidak akan cocok jika bekerja di sini. Alhasil sang ibu langsung menyeret Bubblebest keluar untuk mencarikan pekerjaan di tempat yang lain. Kebetulan pada saat itu di restoran Chum Bucket ada lowongan pekerjaan, sehingga sang ibu langsung membawanya masuk ke dalam. Sementara itu si Plankton sedang menjemur tubuhnya di dekat lampu bohlam. Sang ibu mendatangi Plankton untuk menanyakan kebenaran mencari seorang karyawan. Lalu tak berselang lama dari itu datanglah Karen yang ternyata yang menuliskan pengumuman sedang mencari karyawan. Karena Karen telah lelah dengan semua pekerjaan ini, awalnya Plankton enggan mencarikan Karen seorang pelayan baru. Namun karena dia sudah capek bekerja, alhasil Karen langsung segera membawa Plankton untuk mewawancarai Bubblebest. Di tempat duduk itu, Karen mulai mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bubblebest mengenai pengalaman kerjanya. You ever worked in food service? Namun yang menjawab semua itu sang ibu. Ia berkata kepada Karen bahwa sepanjang hidupnya Bubblebest tidak pernah bekerja. Dia hanya menganggur di rumah saja. Bahkan dia kurang menjaga kebersihan, namun Bubblebest hanya memiliki jiwa yang baik karena dia sangat sayang terhadap ibunya. Akhirnya setelah beberapa pertanyaan itu, Bubblebest resmi menjadi pelayan restoran. Sedangkan sang ibu dan Karen pergi ke pantai untuk bersenang-senang. Lalu si Plankton harus mengajari Bubblebest mengenai pekerjaan di restorannya. Singkat cerita, ia memperlihatkan si Plankton sudah berada di mesin penggilingan cam. Tugas Bubblebest hanya perlu mendorong cam itu ke bawah, karena ada beberapa proses sudah menggunakan mesin yang canggih. Sehingga pekerjaan itu cukup ringan. Bubblebest sangat semangat karena itu pekerjaan yang cukup mudah untuknya. Namun ketika si Plankton pergi, justru Bubblebest kesulitan untuk mendorong cam itu ke bawah. Karena cam itu sangat lengket sekali saat mengenai tongkat pendorong. Alhasil karena Bubblebest tak kuat mendorong tongkatnya, malah tak sengaja terjatuh. Bahkan tak hanya itu saja, Bubblebest juga ikut masuk terdorong ke bawah, yang pada akhirnya Bubblebest harus mengikuti semua proses mesin-mesin itu. Di pertengahan jalan, karena bokong Bubblebest terlalu besar dan tak bisa memasuki ke proses selanjutnya, akibatnya mesin tersebut tersumbat yang menyebabkan terjadinya ledakan besar. Si Plankton keluar untuk melihat apa yang sebenarnya sudah terjadi. Dia pun terkejut setelah camnya sudah berceceran di mana-mana. Alhasil Plankton murka dan memecat Bubblebest saat itu juga guys. You are fired! Tentunya Bubblebest pun panik karena jika dia dipecat dari tempat pekerjaannya, dia tak bisa lagi untuk membeli roti Krabby Patty.
Ia pun memohon kepada si plankton agar jangan memecatnya. Plankton yang mendengar tentang Krabby Patty langsung dibuat senang dengan perantara Bubble Bass sebagai seorang penikmat makanan. Dia pun langsung memiliki sebuah ide di kepalanya. Jadi si plankton akan menaruh Bubble Bass pergi ke restoran Tuan Crab untuk membeli Krabby Patty, sedangkan si plankton akan bersembunyi di dalam perut Bubble Bass. Begitu Krabby Patty itu masuk ke dalam perut, maka Bubble Bass akan mencegahnya dan bisa mengambil Krabby Patty. Lalu setelah berhasil dengan semua rencananya, dia tentu bisa mengetahui resep formula tersebut. Dengan begitu si plankton bisa menguasai dunia. Bubble Bass menanyakan kepada si plankton imbalan apa yang dia dapat jika membantu si plankton dalam rencana besar itu. Si plankton berjanji akan memberikan Krabby Patty yang melimpah kepada Bubble Bass. Jadi nantinya Bubble Bass bisa makan sepuasnya, yang akhirnya si plankton segera masuk ke dalam pesawat mininya, lalu masuk ke dalam tubuh Bubble Bass. Singkat cerita, akhirnya Bubble Bass telah tiba di restoran. Sebelum memasuki lebih dalam lagi dengan rencana yang sudah dibuat, dia pun merasa sangat grogi untuk melangkah maju. Namun si plankton yang sudah berada di dalam tubuh berusaha menasehati Bubble Bass supaya bisa berjalan seperti biasanya agar tidak dicurigai. Natural. Saat akan memesan makanan di kasir, dengan penuh keringat Bubble Bass hanya memesan satu Krabby Patty saja. Tentunya hal itu membuat kedua karyawan Tuan Crab merasa sangat janggal terhadap Bubble Bass. Karena sebelumnya setiap hari Bubble Bass selalu membeli Krabby Patty dengan jumlah yang sangat banyak. Agar rencananya tidak ketahuan, Bubble Bass memerahi kedua pelayan itu. Setelahnya, SpongeBob langsung memberikan satu Krabby Patty kepada Bubble Bass. Karena pada dasarnya Bubble Bass tidak memiliki uang sama sekali, ia pun kemudian meminta uang kepada si plankton agar bisa membayarnya. Bubble Bass pun langsung menelan Krabby Patty itu, hingga di dalam pencernaan lambungnya, si plankton sempat tertindih oleh Krabby Patty. Yang akhirnya dengan begitu, si plankton bisa mendapatkan Krabby Patty tersebut. Karena perut Bubble Bass seperti ada yang bergerak-gerak, hal itu membuat Squidward langsung melaporkan kejadian ini kepada Tuan Crab. Disinilah Tuan Crab mencoba mendengarkan suara di perut Bubble Bass. Ia pun akhirnya telah mengerti jika si plankton sedang bersembunyi di dalam perut Bubble Bass. Ia pun kemudian langsung memeriksa ke dalam mulutnya dan melihat di dalam perut itu ada si plankton yang sedang bersembunyi. Untuk itu Tuan Crab langsung memanggil SpongeBob, yang mana SpongeBob sendiri sudah bersiap menggunakan kostum renang, lalu masuk ke mulut Bubble Bass untuk mengambil kembali Krabby Patty yang sudah diambil oleh plankton. Saat itu SpongeBob telah melihat si plankton yang sangat kegirangan. Karena akhirnya ia bisa mendapatkan Krabby Patty untuk menguasai dunia, SpongeBob tak akan pernah membiarkan itu terjadi. Begitu melihat ada SpongeBob, si plankton langsung segera kabur pergi melalui pintu darurat. SpongeBob pun langsung segera pergi mengejar si plankton. Sementara itu di luar Tuan Crab berusaha memeriksa keadaan Bubble Bass karena perutnya yang selalu bergerak ke sana kemari. Di dalam perut itu si plankton telah berusaha mencari tempat yang aman, jadi dia berlari melewati berbagai organ-organ dalam si Bubble Bass. Kini pelariannya masuk melewati jantung. Keduanya sempat terombang-ambing di dalam jantung tersebut. Karena keduanya juga nggak mau kalah, kondisi tubuh Bubble Bass juga dari luar mengalami masalah yang cukup besar. Kini pelariannya berpindah di dalam otaknya. SpongeBob sempat tersandung oleh jaringan otak sehingga membuat dia terjatuh berulang kali. Di luar, Bubble Bass merasakan perubahan yang terjadi pada seluruh tubuhnya karena gara-gara SpongeBob yang menghantam otaknya membuat dirinya sempat error. Bahkan Tuan Crab dan Squidward yang melihat kejadian itu dibuat sangat ketakutan, yang akhirnya membuat keduanya langsung segera pergi dari sana hanya untuk mencari tempat yang lebih aman. Pada saat itu memang situasinya sudah tak terkendali lagi. Di dalam perutnya itu si plankton sudah tak bisa lagi berlari, karena sekarang dia sedang berada di pinggir jurang. End of the line, Plankton. Oleh sebab itu si plankton malah menantang SpongeBob yang tak akan pernah bisa mengambil Krabby Patty ini darinya. Namun SpongeBob yang cerdas langsung membuka penutup pesawat mininya, kemudian mengambil si plankton untuk dimakan. Sedangkan pesawat mini robot itu akhirnya terjatuh ke dalam jurang perut bersamaan dengan Krabby Patty, sehingga membuat Bubble Bass bisa merasakan kembali Krabby Patty yang sudah berhasil masuk ke dalam pencernaannya. Setelah itu Bubble Bass langsung mengeluarkan SpongeBob dari dalam perut.
Tuan Crab panik karena ditakutkan si Plankton telah berhasil mendapatkan Krabby Patty-nya. Namun SpongeBob memenangkan Tuan Crab karena Krabby Patty itu belum sempat dicuri karena telah terjatuh ke dalam pencernaan Bubble Bass. Sehingga Tuan Crab pun bisa lebih lega, apalagi sekarang si Plankton sudah berhasil masuk ke dalam tubuhnya. Bubble Bass kemudian keluar dari tempat pekerjaannya supaya dia bisa bekerja di tempat lain dan bisa membeli Krabby Patty lagi. Si Plankton meminta kepada SpongeBob untuk dikeluarkan. Dari ucapannya itu membuat Tuan Crab dan SpongeBob tertawa dengan brutal. SpongeBob kemudian langsung pergi ke kamar mandi untuk buang air besar supaya si Plankton bisa keluar dari dalam tubuhnya. Yang kemudian film pun berakhir, guys. Need a new job. Oke guys, cerita dimulai dengan dua orang yang saling berpapasan di jalan. Mereka berhenti karena telah mendengar bunyi suara kentut, yang ternyata setelah ditelusuri suara tersebut berasal dari restoran Tuan Crab, yang mana saat itu banyak sekali para pelanggan yang ngantri ingin mendapatkan saus kuning tumpahan untuk kue Krabby Patty-nya. Dan itu tadi adalah suara yang dikira bunyi kentut. Saat itu banyak sekali orang-orang yang menyukai menu rasa saus kuning, apalagi SpongeBob sangat ahli bisa membentuk saus kuning menjadi apapun sesuai requestan dari para pelanggannya. Namun sayangnya saat itu si baju merah nggak mendapatkan saus mayones karena telah kehabisan, sehingga SpongeBob harus kembali ke dapur untuk mengambilnya lagi. Ketika dia sudah berada di sana, ia pun mulai membuka berangkas penyimpanannya. Akan tetapi justru di dalam berangkas penyimpanan tersebut ada Tuan Crab yang marah-marah karena SpongeBob telah memakai saus kuning miliknya terlalu banyak. Akhirnya SpongeBob menemui Squidward yang sedang santai. Tuan Crab yang marah kemudian menyuruh kedua anak buahnya untuk pergi ke tambang saus kuning untuk mengambilnya. Secara tiba-tiba saja si Patrick muncul dari dalam berangkas yang telah memakan saus kuning. Alhasil si Patrick juga dipaksa untuk pergi ke sana. Namun tak berselang lama dari itu datanglah si kakek tukang sawi terkutuk yang melarang ketiganya agar jangan pergi ke tambang tersebut. Mereka menganggap si kakek tua itu sebagai mumi yang hidup. Alasan kakek tua melarangnya dikarenakan dia sudah pernah berada di tambang tersebut, namun tidak ada yang bisa keluar dari sana dengan selamat. Karena ketiganya nggak percaya dengan cerita itu, akhirnya mengatakan bahwa mengapa si kakek tua tersebut bisa keluar dan masih hidup, padahal dirinya pernah berada di sana. Akhirnya si kakek tua itu pun mencoba untuk pergi dari dapur, namun mereka masih bisa melihat sedikit kaki si kakek tua itu, hingga akhirnya si kakek tua itu benar-benar pergi dari sana. Singkat cerita, ketiganya sudah berada di tempat. Squidward mencoba untuk membaca peta yang diberikan oleh Tuan Crab, namun dia kesulitan untuk menentukan di mana letak dari saus kuning tersebut. Si Patrick yang sedang mengupil tak sengaja menarik kotak kecilnya sampai keluar, sehingga si Patrick langsung memberikan otak kecilnya ke baju Squidward. Lalu mereka segera masuk ke dalam. SpongeBob dan si Patrick sangat antusias saat berada di dalam tambang itu. Sampai-sampai mereka pun menari ke atas ke bawah sehingga menyebabkan jalan keluarnya telah tertutup bebatuan. Jadi mereka nggak bisa keluar dari sana alias terjebak. Si Patrick pun langsung panik saking ketakutannya membuat si Patrick nggak bisa berpikir. Hingga akhirnya si Patrick pun sampai pingsan. Squidward berusaha menenangkan si Patrick yang sedang ketakutan. Ia berusaha membangunkannya namun tak kunjung bangun. Alhasil SpongeBob langsung meracikkan kue Krabby Patty. Setelah jadi, Squidward langsung memasukkan kue Krabby Patty itu. Setelah si Patrick tersadar, Squidward berusaha menenangkannya kembali agar si Patrick nggak stres. Namun si Patrick justru membuat Squidward kesal karena memberikan kue Krabby Patty yang sudah dimakan kepadanya. Alhasil Squidward langsung segera pergi. Di sana mereka telah menemukan jalan buntu. Karena nggak ada jembatan penyeberangan, konyolnya SpongeBob justru malah terjun bebas karena ingin mengetahui seberapa kedalamannya, sehingga terjatuh ke dalam jurang yang cukup dalam. Tiba-tiba saja SpongeBob muncul kembali lalu mengajak kedua temannya untuk menggunakan eskalator saja untuk turun. Di sana banyak para pekerja tambang batu bara yang naik ke atas untuk bekerja kembali. Ada juga para penambang belerang, tak hanya itu saja ada para bocil juga yang sedang berlibur. Akhirnya ketiganya sudah berada di bawah. Squidward menyuruh kedua rekannya untuk berpencar mencari saus kuning. SpongeBob malah menemukan emas yang cukup banyak, namun malah dibuang begitu saja karena dianggap tidak berguna.
Sementara itu justru si Patrick banyak menemukan batu permata yang sangat melimpah. Kini giliran Squidward karena kedua temannya telah mendapatkan emas dan juga batu permata. Sayangnya justru ketika sedang menggali malah keluar pasir yang berasal dari atas karena si bocil sedang bermain pasir. Hingga tiba-tiba saja si bocil itu malah tersedot ke dalam. Hal itu membuat Squidward sangat panik. Si bocil itu kemudian naik ke atas untuk pergi menuju jalan pulang. Squidward sedikit kecewa karena nasibnya nggak seberuntung kedua teman-temannya ketika SpongeBob sedang sendirian mengendu sesuatu yang ditemukannya yang langsung menghancurkan bebatuan itu yang ternyata isinya ada sebuah telepon panggilan yang masuk. Ternyata panggilan itu berasal dari Tuan Crab yang menyuruh kedua pegawainya agar segera mencari keberadaan saus kuning karena para pelanggannya sudah sangat antri kelaparan. Sementara itu terlihat Squidward yang sedang bingung karena tak kunjung menemukan saus kuning tersebut. Ia pun terkejut karena tiba-tiba saja bebatuan di sampingnya itu telah runtuh. Ia pun pergi masuk ke dalam untuk menelusurinya. Ternyata ada terowongan jalur kereta api bawah tanah dan kebetulan kereta itu telah datang. Lalu di dalamnya kereta api sudah ada SpongeBob dan si Patrick yang mengajak Squidward untuk pergi bersama dengannya. Namun secara tiba-tiba saja terdengar pengumuman bahwa kereta akan kembali berangkat. Squidward langsung menggesek kartu miliknya agar pintu tersebut bisa terbuka. Akan tetapi sepertinya kartu miliknya nggak bisa mengakses pintu itu. Hingga setelah digesek beberapa kali, akhirnya pintu tersebut telah terbuka, tetapi Squidward tidak bisa naik karena kepalanya malah kejepit di antara kedua pintu. Kereta itu pun tetap melaju, membuat Squidward sangat tersiksa. Keduanya mengatakan bahwa kereta ini merupakan kereta terakhir malam ini. Jika terlambat sedikit saja, maka mereka nggak bisa meneruskan perjalanan yang cukup jauh. Singkat cerita, akhirnya mereka telah tiba di tempat penambangan yang berbeda. Ketiganya segera turun dari kereta dan langsung masuk ke dalam tempat pertambangan. Squidward yang sangat kesal tak sengaja telah berhasil menemukan saus mayones. Sementara itu SpongeBob justru menemukan saus yang sangat pedas hingga membuatnya kebakar. Sedangkan si Patrick hanya mendapat saus tomat dan disinilah puncaknya setelah mencari cukup lama. SpongeBob akhirnya telah berhasil mendapatkan saus kuning sesuai dengan perintah dari Tuan Crab. Ketiganya dibuat sangat senang karena sebentar lagi bisa pulang dari kerjaan yang membosankan ini. Sampai-sampai mereka bertiga berputar-putar sampai terlempar. SpongeBob yang berusaha untuk menggalinya, namun sangat disayangkan ternyata tanah itu sangat keras untuk digali, membuat alat miliknya rusak. Hal itu membuat SpongeBob bersedih karena telah gagal untuk menggalinya. Kini giliran si Patrick yang memanfaatkan kepalanya yang lancip untuk menembus tanah. Pertama-tama si Patrick membuat putaran di kepalanya, lalu langsung ditancapkan ke dalam tanah. Namun tiba-tiba saja muncullah kepulan debu yang disertai dengan si kakek tua. Si kakek tua itu langsung memarahi ketiganya karena mencoba ingin mengambil saus kuning tersebut. Si kakek tua langsung menutupi lubang itu dengan menggunakan gigi palsunya karena akan membahayakan semua orang. Squidward pun tak percaya dengan cerita si kakek tua itu karena baginya jika dia bisa segera mendapatkan saus kuning tersebut, maka mereka bisa segera pergi dari sana. Akhirnya karena terjadi cekcok yang sangat hebat, si kakek tua itu langsung menghajar Squidward sehingga terjadilah baku hantam di antara mereka berdua. Meski si Patrick berbadan besar, namun hanya dalam sekali serang si Patrick malah jadi ayam geprek. Karena serangan keras itu membuat tempat yang berisi saus kuning mulai bergetar hebat yang mengakibatkan keretakan di sekitar tanah itu. SpongeBob berusaha mencegah agar tidak meledak keluar, sedangkan si kakek tua itu langsung segera pergi dari sana. Sedangkan saat itu Squidward mendapat kabar dari Tuan Crab untuk segera membawa saus kuning ke restorannya. Karena para pelanggan sudah mengamuk tak terkendali lagi. Hanya hitungan beberapa detik saja akhirnya saus kuning itu meledak tak terbendung lagi tepat di atas restoran Tuan Crab. Saus kuning itu pun berceceran di mana-mana, jadi para pelanggan yang kelaparan akhirnya bisa makan sepuasnya. Yang kemudian film pun berakhir guys.